warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Selamat pagi. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa bermanfaat dan Bu Pian semua bisa memahami pembelajaran dengan baik. Oke, siapa yang hari ini memimpin doa? Silakan maju ke depan. Ya, silakan maju. Ada berdoa, ladakan tangannya, kepala ditundukkan, hatinya ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Wahailana min amrina rasyada. Min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tahu dulu kabar Bu Pian hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Oke. Nah, tadi itu kabarnya. Sekarang Ibu mau tahu bagaimana perasaan hari ini? Senang. Ada yang senang, silakan angkat tangannya. Ada yang merasa sedih? Kenapa jadi sedih? Kenapa, Nak? Oh, sakit gigi. Kita doakan temannya sakit gigi semoga cepat sembuh. Oke, amin. Oke. Kita Ibu absen dulu. Coba lihat di samping kiri, samping kanan, di belakang. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Tidak ada. Lengkap. Oke, alhamdulillah semuanya lengkap. Semuanya berdiri biar makin semangat. Kita bernyanyi dulu. Nyanyi lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Semuanya berdiri. Oke, berdiri Nak. Sebelah sini masih ada yang pada berdiri. Oke, kita nyanyi sama-sama lah. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, oke, silakan duduk semuanya. Kita selanjutnya, biar makin semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Masih ada yang kada bersuara. Ulang. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Selanjutnya tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Tepuk semangat 1, 2, 3.
kesepakatan kelas selama kita pembelajaran sama Ibu. Yang pertama, tidak boleh ribut di dalam kelas selama pembelajaran. Oke. Yang kedua, jika ingin berbicara atau bertanya silakan angkat tangan terlebih dahulu. Oke. Paham? Oke. Yang selanjutnya, dilarang memotong pembicaraan Ibu. Oke. Yang terakhir, kalau mau izin keluar, silakan izin sama Ibu dan maksimal yang keluar cuma berdua. Kada boleh lebih. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Sebelum pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Terakhir, Bu Pian belajar IPAS tentang apa? Dia masih ingat? Tentang keberagaman. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang daerahku dan kekayaan alam. Oke. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu. Bu Pian tahu lah, kita tinggal di daerah mana? Kalimantan apa? Ya, Kalimantan Selatan. Tepatnya di kota apa? Iya, di Banjarmasin. Bu Pian tahu apa sih salah satu contoh kekayaan alam yang ada di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan? Batu bara, apalagi? Pantai, apalagi? Kasturi, buah kasturi, apalagi? Haruan, bekantan, dan lain-lain. Ya, itu. Oke. Nah, itu tadi adalah contoh kekayaan alam dari Kalimantan Selatan. Tahu Bu Pian? Ternyata, kekayaan alam yang ada di suatu daerah itu dia akan mempengaruhi mata pencaharian atau pekerjaan dari orang-orang masyarakat yang ada di daerah itu. Misalkan, di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan dikenal dengan kota apa? Ada yang tahu? Iya, di kota Seribu Sungai. Nah, iya, kota Seribu Sungai. Nah, berarti di Kalimantan Selatan terdapat banyak sungai. Nah, oleh karena itu orang-orang masyarakat di Kalimantan Selatan banyak bekerja sebagai apa? Pedagang. Yang apalagi? Nelayan. Hah? Nelayan. Iya, dan lain-lain. Nah, oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, nanti Ibu minta Bu Pian bisa mengidentifikasi kekayaan alam yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya yang terdapat di kawasan lahan basah. Terus, yang kedua, kalian bisa mengorelasikan atau menghubungkan kondisi geografis dari daerah kita dengan mata pencaharian masyarakat Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir, nanti Bu Pian bisa memberikan pendapat tentang cara-cara bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam yang ada di daerah kita. Oke. Sudah siap belajar? Oke. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa? Ya, eceng gondok. Ada yang tahu ini dia hidup di mana? Di air, di rawa. Bisa di mana lagi selain di sungai? Iya. Di sawah bisa juga. Pantai adalah eceng gondok. Ada. Eceng gondok itu dia hidup di rawa, di sungai, di danau bisa. Ya, di air-air ya. Nah, itu eceng gondok. Di danau. Nah, taulah, eceng gondok ini adalah salah satu tumbuhan khas dari Kalimantan Selatan yang mana dia tumbuh di lahan basah seperti di rawa, di sungai, dan lain-lain. Ada yang tahu eceng gondok biasanya dimanfaatkan untuk apa? Untuk ditanam. Dimakan. Ada yang pernah makan eceng gondok? Ada. Ya, eceng gondok itu biasanya bisa dimanfaatkan pengrajin-pengrajin. Bisa dibuat jadi anyaman tas. Selanjutnya, gambar berikutnya ini gambar apa? Pasar terapung. Iya, pasar terapung. Itu gambar orang sedang apa? Berjualan di pasar terapung. Tepatnya di mana, Nak?
Disiring, ya disiring atau di sungai. Nah, ini adalah salah satu contoh hubungan dari kekayaan alam yang ada di Kalimantan Selatan dengan mata pencahariannya. Nih, contohnya pasar terapung. Banyak orang-orang di sekitar sungai itu dia berjualan di pasar terapung. Itu sebagai pedagang. Oke, lanjut. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang kekayaan alam, bentang alam, sama mata pencahariannya. Sekarang coba kita lihat video berikut. Nah, coba tuh tontonlah. Sumber daya alam atau kekayaan alam. Air atau berdaya gempur. Spesies ini ditemukan di Indonesia, salah satunya di Provinsi Kalimantan Selatan. Ini di Kalimantan Selatan, di daerah hulu sungai. Dibawa oleh para pekerja Tionghoa yang datang ke Kalimantan pada abad ke-14 Masehi pada masa kerajaan negara Dipa di Amuntai. Hingga saat ini, habitat kerbau rawa tersebar di 8 kabupaten. Menjelaskan lagi, nah di Kalimantan Selatan itu banyak sekali bentang alam atau geografis yang sangat berbeda-beda, yang hampir semuanya itu dia berkarakter lahan basah. Misalkan itu sungai. Nih, yang pertama ada Sungai Martapura. Selain Sungai Martapura, itu ada juga sungai apa? Sungai Barito ada, dan sungai-sungai lain. Nah, ini Sungai Martapura. Coba lihat gambarnya. Ini gambar di mana, Nak? Ya, di Siring. Nah, di sekitar Siring itu ada beberapa kekayaan alamnya. Yang pertama, banyak berbagai jenis ikan air tawar. Misalkan ada ikan haruan. Tahu ikan haruan? Nah, ya. Terus selain ikan haruan ada juga ikan papuyu. Nah, ikan baung, patin, dan lain-lain. Selanjutnya, kekayaan alam yang ada di sekitar sungai yang kedua, itu ada banyak tumbuhan tumbuh. Yang pertama ada tumbuhan purun nih. Ini adalah contoh dari tumbuhan purun, yang mana biasanya tumbuhan purun itu dia bisa dibuat menjadi suatu anyaman dan menjadi kerajinan. Bisa menjadi tikar, menjadi tas, atau yang lain-lain. Ya, bisa topi. Terus juga ada pandan, ada tumbuhan galam, dan eceng gondok. Nah, selain itu, di sekitar sungai, terutama Sungai Martapura, itu adalah kekayaan alamnya, bisa dijadikan sebagai wisata alam. Wisata alam apa? Biasanya apa yang di Siring itu? Pasar terapung, ya, orang berkelotok atau susur sungai. Nah, adapun mata pencahariannya yang ada di sekitar sungai, masyarakatnya itu bisa bekerja sebagai nelayan, mencari ikan di sungai. Ya, terus juga ada yang bekerja sebagai petani. Ya, terus juga ada sebagai pengrajin. Pengrajin membuat tas, anyaman, dan lain-lain. Ya, terus juga ada yang sebagai pedagang. Contohnya, misalkan di sekitar Siring, biasanya kan di sore hari atau di hari Minggu itu banyak loh orang yang berjualan di sana. Nah, ya, itu mereka memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitar mereka sebagai menjadi mata pencaharian mereka. Nah, nih, selanjutnya ada lagi selain sungai, danau, rawa, pantai, contoh bentang alam lain yang ada di Kalimantan Selatan. Nih, yang pertama ada Pulau Kambang. Pernah ke Pulau Kambang? Nah, ada apa di sana? Banyak bekantan, banyak monyet, ya. Terus nih, Kalimantan Selatan itu dikenal dengan banyaknya hutan hujan tropis. Nah, dan yang terakhir ada yang namanya Pegunungan Maratus. Nah, Bromo itu di Jawa, Nakai. Nah,
Adapun kekayaan alamnya yang lain. Ini gambar apa nih, Nak? Ada yang tahu? Ya, bekantan. Bekantan. Terus ini buah apa? Ya, buah kasturi juga termasuk salah satu kekayaan alam yang ada di Kalimantan Selatan. Dan ini, tahulah ini. Pohon apa? Ya, pohon damar. Biasanya pohon damar ini dimanfaatkan orang menjadi obat bisa, Nakai. Nah, tadi kan sudah belajar tentang kekayaan alam dan bentang alam yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara kita biar bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di Kalimantan Selatan agar tidak rusak. Nah, caranya yang pertama, memelihara ikan dengan baik. Nah, kalau mau menangkap ikan itu jangan dengan menyetrum atau sampai merusak ekosistem dari ikan tersebut. Nah, terus yang kedua, menjaga keberagaman tanaman. Yang ketiga, menghindari pencemaran lahan basah. Bagaimana cara kita menghindari pencemaran lahan basah? Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita menghindari pencemaran dari sungai misalkan? Ya, menjaga kebersihan. Apalagi membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai membuangnya pada di sungai. Oke. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan air. Oke. Sampai di sini sudah paham semuanya? Paham? Paham. Oke. Selanjutnya kita akan kerja kelompok. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu. Silakan semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Supaya Bu Anpian semangat mengerjakan tugasnya. Kita ice breaking dulu. Oke, sudah semuanya berdiri? Oke, kita mulailah. Semuanya bergeraklah. Sekarang waktunya kita berdiskusi. Jadi kelompoknya Ibu bagi menjadi 4 kelompok, yang mana nanti tiap kelompok Ibu yang akan beri nama kelompoknya. Di sini Ibu beri nama kelompok danau. Terus di sini kelompok rawa. Di sini kelompok pantai dan di sini kelompok sungai. Oke? Silakan jangan lupa diberi nama dulu di kertas LKPD-nya, boleh? Tulis nama kelompoknya. Bujur. Apa, Nak? Sungai. Kekayaan alam yang ada di sungai ada apa? Daun apa? Bajak. Itu tumpang bajak. Banyak pada soal ibu. Sedikit aja. Kalau kalian mengetahui kekayaan alam yang ada di sekitar pantai, selanjutnya tuliskan mata pencarian beberapa irigasi sekitar. Oke? Oke, tunggu. Harus berizin dulu loh. Nah, jawabannya, cara kita memanfaatkan agar tidak tercemar lingkungan kita. 3. Jangan pikirkan aku sudah pusing. Di kertas ini. Pikir di sini ada. Sudah semuanya?
presentasi kelompok. Ibu minta kepada kelompok sungai. Kelompok sungai silakan maju ke depan. Kelompok sungai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama-nama kelompok Ihan Bungas, Najwa Hafiz Yapi. Identifikasilah kekayaan alam yang ada di sekitar sungai. Potensi alam, bentang alam. Sungai, kekayaan alam, enceng gonjol, burun, ikan aruan. Manfaat pengrajin makanan. Agar lingkungan kita tetap terjaga dan bisa dinikmati di masa depan, sebutkan 3 sikap bijak yang harus dimiliki saat manfaat kekayaan alam di lahan basah. Tidak membuang sampah, tidak mencemari udara, tidak mengotori air. Nah, Terima kasih kelompok sungai. Kita beri tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Oke, karena sudah semuanya presentasi, jadi kita lanjutkan untuk lebih mengetahui pemahaman Bu Anpian. Kita lanjutkan ke soal evaluasi mandiri. Nah, soal evaluasi hari ini kita pakai Quizzes aplikasi. Nah, nanti Ibu akan membagikan kodenya. Jadi contohnya misalkan bentang alam yang ada di Kalimantan Selatan, misalkan A, silakan angkat yang A-nya di sini, di atas. Jawaban Bu Hanpian angkat ke atas ya, misalkan A, berarti A-nya di atas. Terus kalau B, berarti seperti ini. Kalau C seperti ini, D seperti ini. Paham? Paham. Nanti nilainya langsung muncul di sini. Ibu bagi Zahira, Sophia, sudah siap? Sudah paham cara mainnya? Kalau misalkan jawaban Bu Hanpian A, silakan angkat bagian jawaban A yang di atas lah. Ya, A yang di atas ini. Nah, nih soal yang pertama, kekayaan alam yang paling banyak terdapat di lahan basah Kalimantan Selatan. Silakan yang tahu jawabannya langsung diangkat. A, hutan pinus. B, ikan air tawar. Ibu scan. Silakan angkat. Jawaban Bian. Oke. Jangan disambet jawabannya. Oke. Oke. Tunjukkan. Oke. Nah, ya. Sudah. Ya, oke. Ya, semuanya benar. Semuanya benar. Kita lanjut pertanyaan kedua. Hewan primata endemik Kalimantan Selatan yang dilindungi karena habitatnya. Silakan yang sudah tahu jawabannya angkat. Ibu akan scan. Oke. Yang tahu jawabannya angkat. Oke. Sudah. Belum. Lanjut, pertanyaan selanjutnya yang terakhir. Itu yang merupakan sifat singkat dalam bermanfaat sumber daya lahan di masa adalah Ya. pemulihan sungai agar karena menumpuk
Dalam hitungan 3. Membakar rawa untuk membuka lahan pertanian. C. Menangkap ikan dengan racun. Dan menjaga kebersihan. 1, 2, 3, silakan diangkat. Angkat. Nak, baik-baik mengangkatnya. Itu yang di belakang. Sabar. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, sudah. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini, silakan duduk semuanya dulu. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang ekosistem, kekayaan alam. Kekayaan alam yang ada di Kalimantan Selatan tadi apa aja? Ada bekantan, apa lagi? Eceng gondok, ikan haruan, papuyuh, dan lain-lain. Nah, kekayaan alam itu dipengaruhi dengan bentang alam yang ada di daerahnya. Apa bentang alam yang ada di Kalimantan Selatan? Bentang alam yang ada di Kalimantan Selatan. Bentang alamnya, keadaan alamnya ada sungai, rawa, pantai, pegunungan, dan rawa, dan lain-lain. Oke, alhamdulillah semuanya sudah memahami pembelajaran hari ini. Barito, awal hari baganti minggu, siang wan malam, waktu hari baganti hari, istilah orang mencari rajaki, kada talapas lawan gawi, panas hujan tampan tangan, kada heran tetap dirasakan, berami-ramian akhirnya sampai ke tujuan. Sinilah nasib menjadi orang pebandangan, tahun nasib sudah ditentukan, insya Allah ada harapan, insya Allah ada harapan. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan Bu Pian setelah belajar hari ini? Senang? Senang? Seru? Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa. Yang mimpin doa hari ini siapa? Silakan maju ke depan. Berdoa. Tadakan tangannya, kepala ditundukkan, hatinya ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Baca deh. Semangat lagi habis istirahat. Salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Ya, terima kasih. Ibu akhir pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan Ibu berpesan jangan lupa nanti belajar lagi materi selanjutnya ya, tentang kekayaan alam yang ada di Kalimantan Selatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat.